ada tanda mata angin ya, arah mata angin ini juga bisa. Nah, ini bedanya dia floating, jadi bisa terserah mau ditaruh di mana. Ya. Nah, itu dia untuk floating bar. Nah, kemudian ini semuanya, ini kita sebut kanvas. Artinya ya ruangan ini, ruangan untuk menulis, untuk memasukkan gambar, memasukkan video, semuanya ini kita namakan kanvas. Ya. Oke, itu pengenalan yang pertama. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu sudah lihat saya tulis dengan mode pena. Ya. Saya akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, kita akan berganti halaman. Bapak Ibu cukup tekan yang lambang ini. Ya. Kita tambah halaman. Nah, kita memasuki halaman yang kedua, Bapak Ibu. Nah, contohnya misalkan pengajar atau di sekolah ya, apalagi pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini sangat dibutuhkan sekali. Seperti ini, guru menerangkan, kemudian misalkan Bapak Ibu sebagai mahasiswa atau mahasiswanya berada di rumah, nah ini kita gunakan media Zoom seperti saat ini, ya. Atau untuk yang di perkantoran bisa juga yang di kantor menerangkan misalkan meeting via online jarak jauh seperti ini. Ini ya seperti yang sedang kita lakukan. Nah, yang pertama Bapak Ibu perhatikan di sini kita ada mode pena ya, Bapak Ibu. Nah, mode pena ini kita klik saja, ya. Kemudian Bapak Ibu terserah mau pilih warna yang mana, merah, oranye, hijau, dan seterusnya. Nah, untuk di sini, ini sudah ada beberapa warna yang bisa langsung dipilih ya. Ini warna hitam, biru, dan merah. Ini warna yang biasa dipakai oleh orang gitu. Tapi kalau misalnya warnanya, saya nggak suka pakai warna ini, misalkan mau pakai warna yang lain, silakan misalnya warna oranye. Dipilih, diketuk di sini, di lambang penanya, kemudian pilih warna oranye, seperti itu. Kemudian baru kita tulis. Ya, misalnya pelajaran yang pertama. Nah, guru menerangkan atau kita meeting, itu silakan ditulis di sini. Ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu setelah ini penuh misalkan ya, penuh. Artinya Bapak Ibu di sini sudah menulisnya sampai semua screen sudah tertulis lah gitu, penuh. Seorang dosen atau sebagainya. Nah, Bapak Ibu ini bisa, jangan khawatir bisa memakai mode yang tangan ini. Karena kita namakan ini kanvasnya ini adalah infinite canvas, tidak terbatas. Jadi tekan yang lambang tangan ini. Nah, kemudian kalau sudah penuh itu bisa kita geser gitu ya, ke kanan, ke atas, atau kita ke kiri dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghapus ya. Jadi Bapak Ibu untuk menghapus cukup misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ingin menghapus cukup kepalkan tangan saja. Nah, kemudian kita hapus seperti ini. Layaknya seperti di papan tulis. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana misalkan 1, 2, 3, 4. Saya kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini angka 2-nya salah nih. Nah, Bapak Ibu ingin yang ini saja nih, angka 2 yang di tengah ini, yang akan dihapus. Nah, caranya adalah, ini ada lambang penghapus di sini. Ya, Bapak Ibu ada lambang penghapus, kemudian ditekan saja, ditekan sekali lagi. Nah, kita select saja ya, bagian tertentu. Nah, ini saya akan menghapus angka 2 ini. Nah, dia akan hilang seperti itu. Jadi kita pilih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dia akan terhapus. Atau kita ingin menghapus semuanya, tinggal klik lagi yang ini, yang lambang penghapus. Nah, kemudian di sini ada lambang tong sampah ya. Ini ada lambang tong sampah, jadi kita cukup ya, tekan saja lambang tong sampahnya, hilang semua. Tapi kok nggak jadi, sebenarnya itu butuh.
Ya, kita tinggal undo saja. Ini ada undo di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah saya nambah lagi sheet yang lain ya, atau lembaran yang lain. Jadi kalau ini kita sudah ada berapa sheet, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada 3 untuk saat ini. Kita pilih ini tadi ya, 1 yang halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga yang akan kita bahas. Oke. Nah, untuk selanjutnya background. Jadi kita bisa mengubah background dari kanvas ini. Jadi misalkan seperti saya, masa muda saya dulu waktu SD, saya mau nostalgia. Jadi nostalgia saya itu background papan tulis saya waktu SD itu warnanya hitam. Ya, Bapak Ibu bisa di sini. Ini untuk mengganti background ada di sebelah kiri paling bawah. Kita klik saja. Nah, kemudian untuk background ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Nah, ini yang saya tunjuk pakai tanda panah ini yang ini. Ini terserah mau warna hijau atau saya ingin warnanya hitam seperti waktu masa muda saya dulu di SD, silakan. Ya, bisa sesuai selera dari customer gitu ya, dari pengguna keyboard ini. Oke. Oh ya, saya lupa. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti silakan ditulis di komentar di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Oke. Itu untuk mengganti background, saya kembalikan ke warna abu-abu. Nah, kemudian kita ingin bagaimana kalau misalkan ini lebih interaktif lagi, lebih background-nya lebih bagus gitu. Misalkan ingin memakai gambar dari internet misalkan. Bisa, caranya yaitu Bapak Ibu cukup ini saya tandai arah panah ya, seperti yang ini. Nah, oke, sudah muncul. Klik saja ini. Nah, kemudian kita pilih yang gambarnya. Bisa JPEG atau PNG, format filenya. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya. Klik saja 2 kali, kemudian dia akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan dia akan muncul di sini. Nah, kemudian kita klik 1 kali saja. Nanti dia akan bertanya, mau background ini dipakai di semua page atau hanya page ini saja. Nah, saya pilih untuk ini hanya di this page saja, di page ini saja. Oke, ini dia background-nya. Oke, kemudian kita bisa misalkan ingin menerangkan ya, saya ganti warnanya putih supaya terlihat. Background, oke, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin merubah, memindahkan ya tulisan oke ini ke, saya nggak mau di sebelah sini, mau pindahkan tempat lain. Silakan cukup pakai yang ini. Nah, ini ada tanda select, pilih gitu. Jadi kita pilih yang ini, yang oke ini, kita pindahkan ke sana misalkan. Itu bisa juga. Ya. Atau ini mau terlalu besar, diperkecil dengan dicubit gitu. Dicubit saja. Atau mau diperbesar, oke-nya ini. Nah, ini cubitnya berarti di ke arah luar ya. Nah, terus kita pindah-pindahkan. Itu memakai tanda yang select ini. Ya. Nah, oke. Kita back dulu. Nah, kemudian saya hapus yang ini. Ya. Kemudian di sini kita kembali ke lambang tangan. Saya rubah dulu jadi warna hitam ya ini. Oke. Kita kembali ke lambang tangan. Selain bisa untuk lambang tangan ini kita klik, selain bisa untuk geser-geser kalau kepenuhan halamannya, Bapak Ibu juga bisa dicubit ya. Jadi ini nulisnya dari tadi nulis apa saja nih, misalnya dia tidak terlalu besar ya.
Nah, itu bisa kita cubit ke dalam, zoom in, atau kita cubit keluar. Itu zoom out. Seperti itu. Itu dengan memakai tombol tangan yang ini, yang saya tunjukkan ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke, saya tambahkan sheet baru lagi. Bapak Ibu ingat tadi, itu tadi pakai yang ini ya. Tambahkan page baru. Nah, di sini ada yang unik dari fitur kita, yaitu kita namakan AI Pen. Nah, Bapak Ibu cukup klik yang pena ini tadi, ya, pena ini tadi. Kemudian ini saya tunjukkan ada AI atau AI Pen. Kita klik saja AI Pen-nya, ya. Kemudian ini kita terus terang kalau saya pribadi tidak bisa gambar ya. Jadi saya ingin gambar mobil, misalkan seperti itu. Nah, kita yang kira-kira saja mobil itu bentuknya misalkan seperti ini. Ini rodanya ada 2. Ya, ini gambar sederhananya. Nah, kita nanti akan mendapatkan bagaimana mobil itu sebenarnya seperti apa. Ada yang komplit itu rodanya ada 4 ya. Oke, ini sudah ada, dia akan mencari dan harus ada koneksi internet di sini. Harus ada koneksi internet, sudah kita gambar, kemudian kita drag and drop saja. Seperti ini. Kemudian ini ada mobil ambulans ya. Kita drag and drop. Nah, ini dia. Mobil ambulan dan mobil pribadi, mobil sedan ya. Kita mau perbesar atau perkecil, silakan. Seperti itu. Nah, kemudian itu gambarnya 2 dimensi. Bagaimana yang 3 dimensinya? Gambar mobil sesungguhnya. Bisa cukup ditekan yang lama, kemudian lepaskan, nah dia nanti akan mencari gambar mobil yang sesungguhnya. Ini dia lari ke, kita namakan embedded browser kita ya. Browser yang sudah ada di dalam MyViewBot. Nah, ini bisa kita pilih. Cara memilihnya itu ini, kemudian di drag and drop keluar. Ini juga. Nah, ini mobil diplomat. Nah, kemudian bisa kita bahas di sini, misalkan kalau mau di-meetingkan. Nah, ini kita misalnya di meeting itu, nah ini kita butuh kuantitinya nanti beli mobilnya ini 5 unit misalnya di meeting. Nah, itu ini tadi kita ambil dari internet. Ini juga bisa di zoom in, zoom out, atau di rotate juga bisa diputar seperti itu. Ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita ada yang tadi sudah keluar duluan, yaitu embedded browser. Browser bawaannya yang sudah tertanam di dalam MyViewBot. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin mengambil logo atau gambar di internet, cukup di googling saja di sini. Nah, cukup di googling saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu pindah-pindahkan ya. Ini silakan dipindah-pindahkan. Nah, kita ketik di sini yaitu ViewSonic. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ini ya, ViewSonic. Diketik, cukup seperti ini ngetiknya. Nah, dia nanti akan ada keyboardnya ya, keyboardnya ini. Ya. Nah, setelah muncul, ini banyak, bermacam-macam. Nah, kita mau ambil, berarti kita cukup, kita
tahan, kemudian kita geser keluar. Kita mau ambil lagi misalkan yang lain, yaitu ini lambang 3 burung, lambang ViewSonic. Terus ini monitor kita keluarkan, minimize. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur yang menarik. Pertama, delete. Ini ada lambang tong sampah ya. Ada lambang tong sampah. Itu delete semuanya. Kita undo. Nah, kemudian juga kita bisa merubah fill-nya. Jadi kita rubah fill-nya di sini ada, saya coba tunjuk ya, supaya Bapak Ibu bisa. Nah, ini ada lambang fill, ditekan saja, dipilih lambang fill-nya. Itu kayak ada pipet di situ. Ada lambang pipet. Ya, di sini ada lambang pipet. Jadi pipet ini kita klik. Nah, kemudian kita tunjuk di warna putihnya dari logo ini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan warna background seperti itu. Ya, nah ini ada di huruf O-nya itu ada warna putih juga. Nah, ini kita bisa Bapak Ibu untuk tekan juga di O-nya. Di warna putihnya ya. Jadi supaya ini harus telaten. Ya, supaya semua warna putihnya hilang. Jadi nanti dia background-nya sesuai dengan background yang ada di MyViewBoard atau di kanvas kita ini. Seperti itu. Kalau sudah, ini ada lambang centang yang di bawahnya. Oh ya, mohon maaf. Kita ulang ya. Ini kita fill. Oke. Anggaplah sudah, semuanya sudah kita rubah background-nya, sudah senada, kita klik centang saja. Ini juga bisa, yang ViewSonic yang bawah nih. ViewSonic yang bawah ini kita pindahkan, kemudian kita pakai fill tadi, ini kita klik fill. Nah, kemudian kita rubah supaya sesuai dengan background. Ini O-nya juga dirubah. Ini E-nya juga kita rubah sesuai warna background. Kalau sudah selesai, tinggal kita centang saja. Seperti ini. Nah, mungkin ini mau dijadikan logo untuk ketika meeting atau ada instansi tertentu yang butuh seperti ini. Jadi kita misalkan logonya ditaruh di pojok kiri atas, gitu ya, di pojok kiri atas. Ini juga bisa. Pokoknya selama kita fill lagi, selama ini background-nya warnanya sama, kita pilih, dia akan menyesuaikan dengan warna background dari kanvas kita. Oke, kalau sudah jangan lupa untuk dicentang, lambang centang yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, embedded browser ini tidak hanya untuk gambar saja. Jadi ada juga bisa dia untuk kita ambil video dari misalkan YouTube gitu ya. Jadi sekali lagi kita tekan saja yang embedded browser di sini. Kita tekan keluar. Kemudian cukup misalkan kita ketik di Google-nya misalnya kesebangunan. Jadi misalkan seorang guru ingin menerangkan ke murid-muridnya untuk materi tentang kesebangunan. Jadi kesebangunan itu seperti orang yang lagi berdiri sama tiang bendera. Jadi diperbandingkan si orang yang berdiri ini tingginya berapa. Misalkan seperti saya 182 cm kurang lebih tinggi saya.
Kemudian ada tiang bendera. Daripada kita capek-capek untuk memanjat tiang benderanya, nah itu kita pakai teknik kesebangunan dan guru bisa cari di YouTube, di internet. Ya. Caranya seperti ini, mudah. Jadi Bapak Ibu cukup ketik misalnya kesebangunan gitu ya, kesebangunan sudah diketik, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini, seperti biasa, seperti layaknya di browser. Ini sudah muncul. Ada kesebangunan mantul, kesebangunan ini dari beberapa YouTuber ya, beberapa YouTuber. Nah, untuk menariknya di kanvas MyVboard, nah Bapak Ibu cukup perhatikan di sini ada dia link warnanya, biasanya link itu warnanya dia teksnya berwarna biru ya, berwarna biru. Cukup kita drag and drop keluar saja. Tahan. Ya, tahan. Kemudian keluarkan ke kanvas. Kemudian kita play. Ini dari YouTube ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa untuk di screenshot ya, di screenshot. Jadi ini di screenshot dari videonya, kita ingin jadikan gambar, cukup klik yang lambang kamera ini. Ya, Bapak Ibu cukup klik lambang kamera. Oke, kita pilih angle yang pas ya. Frame yang pas. Nah, ini misalkan saya jepret ya, akan ada di belakangnya. Ini saya close. Nah, ini dia. Tadi hasil jepretan saya. Kita geser pakai lambang tangan ini. Kita geser pakai lambang tangan ini. Ya. Kita geser supaya kanvasnya lebih luas ya. Oke, setelah sudah kita geser, kita bisa kecilkan. Nah, ini kita delete saja. Nah, bisa kita kecilkan, terus kita bisa crop. Ini ada lambang crop yang di samping fill. Sebentar saya tunjukkan untuk lambang cropnya. Nah, ini lambang cropnya itu ada di samping kanannya fill tadi. Ya. Cukup kita tekan, kemudian kita sesuaikan dengan keinginan kita, gitu ya. Nah, misalkan ini gambar dari YouTube tadi. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita tekan lambang centang. Nah, udah selesai. Ini dia. Nah, nanti bisa dibahas oleh guru. Jadi ini misalkan dia 180 cm. Ya. Kemudian ini
dari misalkan dari pot gitu, ada pot di sini. Ini dia dari pot ini misalkan 50 cm. Ya. Nah, ini diketahui dari tiang bendera sampai dengan ini apa, misalkan tempat duduk gitu ya. Ada tempat duduk. Itu tempat duduk ini dia jaraknya ke tiang bendera itu misalkan 1,8 meter. Nah, ini yang ditanyakan, tentukan panjang tiang benderanya. Nah, bisa seperti ini, kita ambil gambarnya dari YouTube. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk VBOT ini, My VBOT ini, kita juga bisa sudah kita buat ya. Jadi sudah kita buat dari kita pribadi. Jadi kita sudah kreatif membuat, ngambil dari YouTube, kemudian kita sudah ambil background dari internet. Nah, kita cukup buka yang lambang folder ini. Folder ini. Kemudian kita klik. Kemudian di sini ada lambang open ya. Lambang open, kita klik saja. Ini kita save dulu tulisan saya tadi. Oke. Nah, ini saya sudah buat yang namanya Matematika 9 SMP final .vboard. Jadi filenya ini bentuknya vboard. Klik saja. Diklik 2 kali. Nah, ini adalah materi matematika kelas 9 SMP untuk materi tentang kesebangunan. Nah, ini saya ambil dari internet untuk gambar background-nya. Ya. Saya ambil dari internet, kemudian kita next. Nah, ini guru udah mulai menerangkan ya. Jadi bangun-bangun yang sebangun itu dikatakan, bangun itu ini. Sudut yang bersesuaian itu sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Nah, ini ada ininya. Jadi sesuai kekreativitasan kita. Nah, di sini misalkan saya ambil masukkan gambar mobil ya. Jadi cukup dari embedded browser tadi, misalkan ada gambar mobil tadi, ya udah dari mobil tadi kita cari yang lain ya. Nah, ini mobil untuk hiasan seperti itu bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu drag and drop saja keluar kanvas, gitu ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, sesuai dengan kekreativitasan kita, ya, kita bisa seperti ini, ada maket, ada lambang apa namanya, fitur-fitur dari Lego gitu misalkan, seperti ini juga bisa kita cari dari internet, atau kita bisa dari canva.com. Jadi canva.com nanti background-nya dijadikan PNG atau JPEG gitu, nanti di save. Nah, nanti seperti yang tadi di awal saya tunjukkan untuk background, cara menampilkan background-nya di kanvas ini. Ya. Oke, ini untuk berpindah saya tadi mau memakai lambang forward, ya, dan untuk back-nya saya pakai yang ini, lambang back. Ya. Ini back, forward, forward, seperti ini. Ini ada soal, jadi kita ingin bertanya di siswa yang ada di rumah, silakan dikerjakan waktunya misalkan 30 menit, ya, bisa. Kemudian ini kita bahas, ya, 6/8 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada bonus, sudah mengerjakan tadi, ini bonus, jadi ada trapesium dan sebagainya, ini ukuran-ukurannya, ditentukan AB-nya di sini, ya. Berapa sentimeter. Nah, nanti setelah selesai, siswa bisa
upload ya, upload jawabannya kemari. Ya, saya contohkan. Jadi saya contohkan misalkan siswa sudah diberikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan soal bonus ini. Ya, siapa yang bisa mengerjakan nanti dapat nilai tambahan gitu misalkan. Nah, ini ya ini anggap saja hasil jawabannya. Jadi sudah ada nama gitu misalkan. Ya ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, oke. Siswa cukup dari handphone. Jadi di handphone itu di Play Store itu ada namanya MyVBot Companion ya. Jadi kalau saya tulis di sini MyViewBoard, ya di sini saja. MyViewBoard Companion itu ada di Play Store untuk di Android. Nah, nanti mereka sebelumnya sudah diinstal dan kita beritahu cara penggunaannya. Kemudian ada namanya fitur throw. Fitur throw kemudian dipilih kamera. Nah, siswa cukup memfotokan hasil daripada hasil jawaban mereka tadi. Ya ini prosesnya dari handphone ya. Sudah selesai, sukses dari handphone. Kemudian guru nanti bisa lihat di sini. Atau juga bisa dari meeting jarak jauh di kantor gitu ya, dari kantor, dari rumah mau kirim gambar dari meeting di kantor seperti saya misalkan. Kemudian yang dari rumah nanti kirim hasil pekerjaan mereka atau foto yang terkait dengan pekerjaan, kemudian kirim ke sini. Nah, di sini paling atas di sini ada lambang seperti lambang lonceng ya, seperti itu. Lambang lonceng. Nah, itu kita klik saja lambang lonceng ini. Ini sudah ada yang masuk. Ya, lambang lonceng sudah ada yang masuk, kemudian kita klik. Nah, ini jawaban dari peserta yang ada di rumah atau misalkan dari siswa yang ada di rumah. Ya, ini jawabannya. Ya, ini tadi. Ini misalkan contohnya, contoh jawabannya yang tadi ya. Pakai companion tadi, kemudian mereka kirim ke sini. Jadi handphone yang ada di rumah tentunya harus ada internetnya. Ya. Oke, karena ini nggak muat, misalnya di sini nggak muat, kita bisa geser ke bawah, kemudian pindahkan ke bawah ini si jawabannya tadi, ya. Atau kita membuat yang baru, page yang baru. Ini bisa kita cut ya, kita cut. Ada lambang gunting tadi. Nah, kemudian kita paste di sini hasil jawaban siswa tadi. Nah, ini pastenya dia pakai ini ya. Bapak Ibu, perhatikan ini ada lambang paste di sini. Kita klik. Nah, ini tadi. Ya. Nah, mungkin ada siswa yang lain bisa dengan memakai MyVBot Companion tadi. Ini sudah ada kiriman lagi dari siswa lain misalkan. Oh, ini ada yang kirim VBcam ya. Dari rekan saya. Nah, ini contohnya misalkan adalah jawaban siswa yang lain gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian dari sini misalkan kita ingin bahas, silakan dibahas. Misalkan ini sudah oke. Seperti itu. Kemudian yang ini tolong direvisi dan seterusnya. Jadi kita bisa lakukan dari rumah, kirim ke sini. Kemudian kita bahas. Seperti itu. Ya. Oke.
Selanjutnya kita bisa di save ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa save ini. Klik folder ya. Kemudian ada tombol save. Nah, atau save as ya. Jadi Bapak Ibu bisa save di, misalkan seperti saya ini, save-nya di desktop. Nah, nanti di sini diketik saja namanya gitu ya. Kalau sudah selesai, ini filenya dalam bentuknya VBoard. Dalam bentuk VBoard, nanti dicentang, dia ke save. Ya. Atau Bapak Ibu misalnya mau save-nya di cloud. Ini ada gambar Google Drive di sini. Ya. Nah, di Google Drive ini, drive saya, klik saja. Nah, kita sudah masuk ke Google Drive. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan dalam bentuk VBoard juga di sini. Kemudian kita centang, gitu ya, untuk menyimpannya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalkan format lain ada tidak? Ada format lain. Nah, cukup folder ini ditekan lagi. Kemudian ini ada tombol seperti ini ya. Ini kita klik tombolnya. Nah, kemudian kita bisa save dalam bentuk PNG, JPEG, PDF, PPTX atau Interactive Whiteboard, UIWB. Jadi ada tuh 2, 3, 4, 5 PNG sampai dengan PowerPoint bisa ya, PPTX. Dan juga di Google Drive juga kita bisa. Klik saja lambang Google Drive ini, Drive saya. Nah, kemudian ini masukkan nama filenya di sini. Ya, kita masuk misalnya ke MyVBoard ini dan disimpan di Google Drive, gitu ya. Atau juga mau print langsung, ya. Jadi Bapak Ibu tadi kita lambang folder, kemudian lambang folder ini, nah kita klik yang lambang printer ini, ya. Kita klik lambang printer sekali, diklik, nah nanti dia, ya tentunya harus install printer dulu, printer nanti siap di print langsung dari sini, ya. Oke. Ya, selanjutnya ada beberapa fitur yang lain ya. Contohnya misalkan kalau misalnya di pembelajaran membuat garis itu tidak rata misalkan. Ya. Nah, itu kita bisa pakai ini, Magic Box namanya. Ini Magic Box. Ini ya. Kita klik sekali Magic Box ini. Nah, di sini ada macam-macam, ada timer, ada kalkulator juga ada di sini. Kemudian ini ada penggaris. Jadi penggaris ini saya keluarkan. Nah, kemudian ini bisa saya geser penggarisnya, gitu. Nah, saya ingin gambar garisnya supaya lurus. Pena sudah. Nah, kita terus garis. Selesai. Ya, ini garisan dari saya memakai alat bantu mistar tadi atau penggaris tadi. Lebih lurus ya. Nah, kemudian ada fitur yang lain yang menarik juga. Bapak Ibu bisa teks ini ya. Nah, ini yang teks. Nah, Bapak Ibu lihat di sini dia T, huruf T ya. Artinya kita untuk T ini kita membuat teks. Ya di kanvas, terus kita ketik misalkan tes. View, tonic. Oke, misalkan gitu. Ya. Sudah selesai. Jangan lupa ini pun bisa Bapak Ibu bisa diperbesar atau diperkecil ya. Kemudian kita bisa juga pindah. Nah, yang lain untuk yang lambang T ini yang di bawah ini tadi, kita juga bisa klik sekali lagi
Ya. Nah, klik sekali lagi dia akan berubah lambangnya seperti ini, ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia akan membuat tulisan kita menjadi cantik gitu ya, menjadi bagus. Ya. Jadi saya tulis di sini ViewSonic. Ya, terus terang tulisan saya tidak bagus ya. Jadi sudah selesai seperti ini, kita akan buat menjadi cantik, menjadi bagus. Kita klik yang ini. Oke, diklik sekali saja. Nah, ini berubah menjadi ViewSonic gitu ya. Oke, kita coba lagi, ada E-nya di sini. Kita coba lagi misalkan tes. Ya. Jadi ketika saya ketik di sini ya, maksudnya saya mulai menulis. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan yang di sini ya, dia berubah muncul ya. Muncul ada di sini. Ya kita tetap tulis saja. Saya misalnya mau tulis tes gitu, seperti itu tes. Terus katakan ini. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Ya, jadi dari tulisan yang kurang bagus menjadi tulisan yang bagus ya. Kita coba lagi yang ViewSonic. Ya, pilih ini. Kemudian kita tulis ViewSonic. Tekan yang ini. Nah, ini dia. Ya. Ini berguna sekali misalkan untuk ya para pendidik gitu ya, para pendidik atau guru atau dosen yang ingin misalkan membuat sebelumnya tuh ingin membuat di rumah untuk ininya terlebih dahulu, untuk materinya terlebih dahulu ya, tulisannya dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya ada fitur yang menarik dari MyVibot kita, yaitu bisa recording ya, bisa recording. Jadi cara recordingnya adalah saya buat ini dulu, buat kanvas baru, page baru. Nah, cara recordingnya adalah Bapak Ibu tekan yang ini ya. Di sini ada lambang seperti lambang kamera. Cukup tekan sekali lambang kamera ini, dan nanti di sini akan muncul ini ya, seperti ini ya. Ya, akan muncul toolbar lagi, toolbar kamera, dan di sini ada icon seperti handycam yang di atas ini. Kita klik saja untuk merekam. Nah, kemudian dia muncul di sini sebelah kanan bawah. Kemudian kita klik yang paling pojok yang paling kanan. Ya, itu ada lambang kamera merah seperti itu. Kamera putih, background-nya merah, kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita pilih mau yang HD, Full HD, atau yang current. Current itu 4K. Artinya nanti ya kalau kita pilih resolusinya lebih besar, artinya nanti ya kapasitas yang dihasilkan untuk filenya sendiri ya, kapasitas filenya itu juga besar. Jadi pilih saja misalkan yang SD ya. Kemudian kita centang, kita sudah pilih 3, 2, 1. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dia sudah merekam ya, sudah merekam. Terus kemudian misalkan pengajar itu atau orang meeting yang di kantor yang seperti saya ini ada materi, tulis saja materi gitu. Materi. Kemudian tulis materinya apa, atau mungkin juga kita mau ambil gambar dari internet ya. Ambil gambar dari internet silakan ya. Nah, kemudian juga misalkan kita ingin ke Windows ya. Kita ingin ke Windows, kita buka browser, atau misalkan install PowerPoint. Jadi ada file PowerPoint kita ingin ambil, bisa. Caranya yaitu, nah ini perhatikan untuk merekamnya dia ada seperti ini ya.
Dia merahnya itu kedap-kedip. Ini sedang merekam, ya. Jadi seluruh layar direkam. Terus kita ingin mengambil gambar dari YouTube ini. Gambar YouTube kita mau ambil, ya. Ya, misalkan gambar ini kita ambil, klik ini. Kemudian kita pilih yang mana yang mau diambil gambarnya. Lepas. Ya. Nah, ini gambarnya nanti akan muncul di layar kanvas kita, ya. Caranya gimana tadi? Caranya adalah Bapak Ibu cukup, ini saya pindahkan panahnya. Nah, kita bisa ke Windows, klik saja lambang Windows ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ke Windows, anggaplah ini PowerPoint ya, materi PowerPoint, kemudian kita ingin ambil gambar dari materi PowerPoint kita. Nah, di sini ada lambang kamera tadi, ya, seperti kamera tadi, kita klik saja sekali. Nah, ini muncul. Kemudian setelah muncul, tadi saya pakai yang ini ya. Setelah muncul tadi, saya pakai lambang memilih layar. Ini klik saja lambangnya. Saya pilih yang ini. Udah dipilih, lepaskan, nanti dia otomatis akan ke kanvas MyViewBot kita. Oke, kalau sudah selesai, kita merekamnya, cukup ini kita stop ya. Sudah selesai, kita klik lambang stop yang ada di sini. Nah, ini hasilnya, bisa kita perbesar. Hasil dari perekaman yang tadi, saya percepat ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendengarkan, ini ada suara saya tadi. Jadi, yang terekam itu adalah seluruh layar dan suara. Ini saya percepat. Nah, kalau sudah, bisa kita save ya. Jadi cara nge-save-nya itu adalah di sini ada lambang disket. Ya, ada lambang disket, kita save. Nah, kita save misalkan di dalam sini ya. Dalam sini, terus ini kita namakan file-filenya. Ini filenya MP4. Filenya MP4. Nah, kita namakan apa? Kalau sudah, nanti tinggal di, nah ini saya arahkan, sudah MP4, nama filenya, kemudian kita centang, ya, untuk menyimpan. Oke? Nah, misalkan ada yang bertanya, bisa tidak hanya suara saja untuk merekamnya? Bisa. Jadi, yang lambang ini tadi, ya, lambang ini, diklik, lambang kamera tadi. Nah, kemudian di sini ada lambang kayak pita kaset, ya. Cukup diklik saja, nanti dia akan bentuknya MP3 ya, MP3 untuk file audionya, seperti itu. Oke, mungkin materinya cukup sampai di sini. Kita ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu ya.
Oh ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, nah Bapak Ibu bisa menuju, jadi ingin memperdalam lebih lanjut tentang MyVBot ini, ya Bapak Ibu bisa berkunjung ke website kita di channel YouTube kita, yaitu MyVBot ya. Nah ini adalah channel YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa ketik saja di search ini ya. Nah, nanti di search ini, ketik aja MyVBot, nanti akan muncul channel kita, yaitu channel MyVBot. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dapat berbagai macam informasi seputar fitur kita, ya. Ya, sebentar. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam fitur kita, ada video-video singkat, ya, bagaimana cara misalkan MyVBot itu pakai original content, kemudian bagaimana cara misalkan seperti ini prepare atau presentasi untuk menggunakan MyVBot dan sebagainya, ya, ada di sini. Atau bisa juga di sini kita ketik MyVBot feature. Ya. Nah, di sini introducing MyVBot for Windows, kita klik saja. Ini berbagai macam fitur yang bisa Bapak Ibu saksikan ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa ke wiki.myvbot.com ya. wiki.myvbot.com. Musuh saya perkecil supaya terlihat. Nah, di sini cukup ketik saja ini ya. wiki.myvbot.com. Di sini Bapak Ibu juga bisa menemukan bagaimana cara penggunaan MyVBot, kemudian ada fitur-fiturnya apa saja, cara penggunaan dari basicnya, ada di wiki.myvbot.com. Jadi ada channel YouTube yang pertama tadi, dan juga Bapak Ibu bisa menuju web yang kita, yaitu wiki.myvbot.com. Ya. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Oh iya, ada yang pertanyaan sudah dijawab ya oleh rekan saya dari Ibu Astri dari Supertech itu, berapa orang, maksudnya berapa sentuhan yang bisa menulis di IP ya. Jadi bisa kita maksimal ini 20 touch ya, 20 sentuhan. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silakan di kolom chat ya.
Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya tentang fitur apa yang bisa Bapak Ibu inginkan, silakan. Oke, jika memang tidak ada dari Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan di kolom chat? Oke, dari Ibu Kusmiati ya, dalam satu paket penjualan dapat apa saja sama harganya ya. Ya, untuk paket penjualan bisa saya jawab ya. Kalau untuk harga mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan saya. Untuk paket penjualan dulu ya. Jadi untuk paket penjualan itu yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan ini pastinya keyboard kita. Kita namakan ini digital whiteboard kita namakan keyboard. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan ini ya. Di samping sini ada VPC, slot in PC. Jadi untuk Windows 10-nya itu dilengkapi dengan slot in PC ya, VPC. Dan ini dual OS keyboard kita. Ada Android dan ada Windows-nya. Windows-nya Windows 10 64 bit profesional dan sudah license ya. Dan kemudian yang lain paket penjualannya tentunya kita tidak hanya menjual hardware saja. Hardware saja kita ya sudah powerful ya, hardware kita sudah powerful, prosesornya, dari RAM-nya dan sebagainya. Yang dibutuhkan oleh customer itu adalah solusi. Jadi solusinya seperti apa? Seperti sekarang kita bisa misalkan untuk pembelajaran jarak jauh atau untuk meeting secara online, ini kita bisa seperti yang kita praktekkan untuk hari ini. Ya. Untuk softwarenya nanti akan mendapat software yang pertama software VCAS. Ya. Kemudian juga di sini ada My Keyboard. Di sini ada VCAS. Kemudian ada software My Keyboard. My Keyboard yang hari ini kita sama-sama saksikan ya. Itu dia. Ya, kemudian nanti juga kita ada trolinya Bapak Ibu, troli. Jadi bisa dipasang di dinding seperti ini atau dia trolinya itu berupa sebentar ini saya coba untuk tentang troli ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak ikut di sesi yang sebelumnya, ini bisa saya terangkan untuk trolinya. Oke, kita lanjut lompat ke troli ya. Nah ini trolinya juga bermacam-macam. Ada troli yang seperti ini. Ini troli yang seperti keyboard kita pakai sekarang. Jadi nempelnya di dinding atau wall mount disebutnya. Kemudian ada juga yang customer misalnya mau yang portable. Jadi kita sudah sediakan ini ada roda 4 ya. 1, 2, 3, 4 di belakangnya. Ini misalkan ada customer untuk satu keyboard dia untuk dua ruang meeting. Jadi nanti kalau udah selesai dipakai di sini, didorong saja ke tempat meeting lain juga bisa seperti itu. Nah kemudian kita juga ada yang VB STND 003. Ini motorized dia. Jadi motorized, artinya motorized itu yang pertama dia portable karena ada rodanya ya. Jadi bisa dipindah-pindah. Kemudian di sini dia bisa turun naik si keyboardnya ini ketika sudah dipasang, nanti dia bisa turun naik dan juga nanti bisa dimiringkan. Jadi ada customer yang butuh misalkan dia tegak lurus seperti papan yang sekarang 90 derajat atau dia mau dimiringkan sampai dengan membentuk meja seperti itu. Dan udah bentuk meja diturunkan misalnya bagi penderita disabilitas misalkan.
supaya di kursi roda ya, supaya bisa melihat, dijadikan meja. Nah, kemudian bisa belajar di situ misalkan. Itu pakai yang motorized. Dan ada juga ini yang stylish. Jadi dia bentuknya ramping gitu ya, ramping. Ini juga bisa. Ini juga portable karena dia ada kakinya ya. Nah, kemudian juga ada kamera. Jadi nanti ada kamera, biasanya kameranya diletakkannya di atas untuk Zoom meeting, untuk beramai-ramai, itu juga bisa seperti itu. Ya, ya untuk mungkin untuk harga bisa ya di apa di salesnya masing-masing ya, untuk harga bisa WhatsApp ke 0896 sekian-sekian. Itu sudah dijawab oleh rekan saya Pak Michael. Ini Bu Rita, so many program ya, apa high tech. Iya, karena kita sudah berada di high tech teknologi gitu Bu ya. Jadi untuk di masa depan mau tidak mau semua orang itu harus tahu IT, tahu tentang IT, tahu tentang cara menggunakan Google Drive bagaimana. Mungkin seperti anak saya, gurunya itu pakai Google Classroom. Tadinya tidak tahu, tapi mau tidak mau harus tahu untuk Google Classroom, cara pakainya dan sebagainya gitu ya. Ya oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan yang ingin bertanya. Tidak perlu sungkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih, saya dan tim sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti paparan dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti jika misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lain gitu ya seputar tadi seputar mungkin teknologi atau ya harga gitu kan, itu bisa menghubungi sales kita atau tadi yang sudah disampaikan Pak Michael, rekan saya di kolom chat ya. Oke, terima kasih dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.